telah terpantau di Kabupaten Tebo. Jembatan yang sempat rusak dan dilewati guru diusulkan jadi akses konvensional. Petugas damkar evakuasi harimau Sumatera yang mati di kebun binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 30 Mei 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Yogia Perlianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, terhitung dari Januari hingga saat ini, puluhan titik panas terpantau di Kabupaten Tebo melalui aplikasi Sipongi. Titik panas yang terpantau tersebut masih dalam tingkat kepercayaan sedang. Manggala Agni Daerah Operasi Sumatera 12 Muara Tebo mencatat puluhan titik panas terpantau dalam aplikasi Sipongi yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Mei, ada 21 titik hotspot, 11 diantaranya terjadi di musim kemarau, yaitu di bulan Mei. Kepala Manggala Agni Daops Muara Tebo 12 Tata Jalur Arifah mengatakan, dari hotspot yang terpantau, tingkat kepercayaannya sedang, sehingga personil tidak meng-cross-check ke lokasi. Karena tekstur tanah di Tebo masuk kategori mineral dan biasanya jika kepercayaan tinggi baru dilakukan cross-check. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi, Kabupaten Tebo masuk musim kemarau basah. Meskipun musim panas, namun pada malam hari sering turun hujan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tetap bersama-sama menjaga dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun meminta masyarakat terutama di wilayah rawan bencana untuk mewaspadai perubahan cuaca pada musim kemarau basah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi sudah memberikan himbauan serta arahan kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun terkait perakiraan cuaca di sepanjang akhir bulan Mei hingga Juni 2025. BMKG mengimbau agar pemerintah dan masyarakat mewaspadai bencana hidrometeorologi dampak dari kemarau basah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun, Yan Aswadi mengatakan, pihaknya terus memantau kondisi cuaca yang saat ini mengalami fenomena kemarau basah. Kemarau basah ini dipengaruhi oleh fenomena La Nina. Meski telah memasuki musim kemarau, namun masih terdapat potensi terjadinya hujan, mulai dari intensitas ringan, sedang hingga lebat. Selama kemarau basah ini, BPBD meminta masyarakat agar mewaspadai angin kencang meski tidak disertai dengan datangnya hujan. Cuaca, informasi dari BMKG, untuk di bulan Mei ini sudah masuk musim kemarau, cuma untuk posisi sana ini kemaraunya kemarau basah. Itu untuk kepastiannya belum tahu, cuma dari BMKG itu cuma merilis sampai bulan Mei ini. Untuk ke depannya nanti akan kami konfirmasi lagi. Meski sedang dilanda kemarau basah, masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang selalu menjadi ancaman di setiap peralihan musim. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, jembatan gantung yang sebelumnya rusak dan nekat dilewati beberapa guru di Kabupaten Merangin diusulkan menjadi jembatan konvensional agar dapat dilalui kendaraan roda 4. Bupati Merangin telah menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian PUPR dan DPR RI. Jembatan gantung di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin telah menjadi sorotan pemerintah daerah.
Hal ini karena beredarnya video perjuangan para guru yang nekat menyeberangi jembatan ini meski masih dalam perbaikan. Pasca beberapa hari video itu viral, barulah jembatan ini selesai diperbaiki dengan anggaran dana desa sebesar 200 juta rupiah. Kini jembatan tersebut sudah dapat dilalui masyarakat dengan sepeda motor. Bupati Merangin Muhammad Syukur mengatakan dirinya sudah mengusulkan jembatan tersebut agar menjadi jembatan konvensional yang terbuat dari beton, bisa dilalui kendaraan roda 4. Usulan ini sudah disampaikan kepada Kementerian PUPR dan Komisi 5 DPR RI. Pihaknya masih menanti jawaban atas usulan tersebut. Saya sudah mengusulkan supaya ini menjadi jalan konvensional atau jembatan konvensional. Dan saya sudah sampaikan surat langsung ke Kementerian PU dan juga di kawan-kawan di Komisi 5. Tapi nanti mungkin ada sedikit nanti kita perbaiki dengan baik. Oh, bukan dibangun. Jadi begini, dulu jembatan ini punyanya kabupaten. 2024 ya. 2024 minta dialihkan menjadi ini tanggung jawabnya desa. Bahkan jadi jembatan desa. Jembatan ini menghubungkan antar desa Limbur Merangin dan desa Simpang Limbur. Masyarakat berharap jembatan ini juga dapat diperlebar karena saat ini pengendara motor harus antri saat melewati jembatan ini. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Jambi terus memperluas wilayah perbaikan jalan rusak. Tidak hanya pada ruas jalan protokol, tetapi juga ke ruas jalan lingkungan di pelosok Kota Jambi. Sejumlah ruas jalan di Kota Jambi masih banyak dalam kondisi rusak. Pemerintah terus melakukan perluasan perbaikan jalan hingga ke jalan lingkungan di pelosok kota. Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosa meninjau langsung kondisi jalan yang akan dilakukan perbaikan. Salah satunya di RT 06 Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan. Ada sekitar 105 meter panjang jalan yang akan dilakukan perbaikan dengan pengaspalan atau penambalan pada jalan berlobang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi mengklaim target perbaikan 101 lubang dalam 100 hari kerja sudah over target. Diharapkan masyarakat juga dapat menggunakan jalan tersebut dengan baik. Kemudian juga mampu menjaga kondisi jalan agar tidak cepat rusak. Tadi mau lihat jalan yang nanti segera mau akan dilakukan pembenaran, ada sekitar 70 meter dan 30 meter ya totalnya. Dan tadi juga menjelang jalan ke RT 6 kita melewati RT 7. Tadi alhamdulillah sudah dilakukan pembenaran jalan oleh swadaya masyarakat, dan alhamdulillah sekali ya kita dari pemerintah Kota Jambi tentunya mengapresiasi teman-teman ataupun masyarakat yang peduli sama lingkungannya sendiri. Diharapkan perbaikan jalan rusak ini dapat membantu dan memudahkan masyarakat untuk beraktivitas, sehingga perekonomian masyarakat bisa tumbuh dengan baik karena baiknya akses jalan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara jemaah haji laksanakan manasik persiapan Armusna di Musola Hotel. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, kita menuju segmen ibadah haji 1446 Hijriah. Saudara, menjelang puncak haji tahun 2025, seluruh jemaah haji asal Provinsi Jambi melaksanakan manasik persiapan Armusna. Persiapan ini dilakukan di musola hotel tempat para jemaah menginap. Mendekati puncak haji, para jemaah diarahkan melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya manasik untuk mempersiapkan fase Armuzna atau Arafah Musdalifah Mina. Armuzna merupakan rangkaian ibadah haji yang penting. Jemaah haji akan melakukan wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, dan melakukan zumrah di Mina. Ketua Kloter 16 BTH M. Akhfaz mengatakan, kegiatan manasik ini dilakukan di musola hotel tempat para jemaah menginap. Fase Armusna ini merupakan tahap yang sangat penting dan krusial dalam rangkaian ibadah haji. Di fase ini memerlukan kekuatan fisik dan mental yang kuat dari para jemaah. Karena para jemaah akan bermalam di tenda-tenda di Arafah dan Mina serta melaksanakan rangkaian ibadah yang cukup berat.
Di sisi lain, jelang Armusna ini, petugas kloter bersama syarikah atau perusahaan pengelolaan layanan haji telah memberikan kartu nusuk kepada para jemaah dengan mendatangi kamar-kamar jemaah. Kartu nusuk merupakan identitas resmi untuk jemaah haji dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Yogi Ramadhani, tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kerinci memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak yang masuk dan keluar dari Kabupaten Kerinci. Setiap hewan ternak yang masuk dan keluar dari Kabupaten Kerinci wajib membawa sertifikat kesehatan dari daerah asal mereka. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci menurunkan petugas ke sejumlah titik pemeriksaan, terutama di perbatasan dan lokasi penjualan hewan kurban. Petugas akan aktif memeriksa dokumen kesehatan hewan dan asal ternak serta kondisi fisik secara langsung. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Ostra Yandi, mengatakan, setiap hewan ternak yang masuk dan keluar dari Kabupaten Kerinci wajib membawa sertifikat kesehatan dari daerah asal. Pihaknya tidak akan memberikan izin masuk jika hewan ternak tidak memenuhi syarat tersebut. Disbudnak terus memantau pergerakan ternak untuk mencegah penyakit seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Petugas juga melakukan pemeriksaan langsung di pasar hewan dan kandang-kandang peternak lokal. Hewan kurban ini itu umumnya sudah kita pantau sebelumnya. Kenapa? Pada peternak-peternak yang ada di Kabupaten Kerinci itu sudah kita berikan tugas kepada petugas kita dari Keswan itu memberikan adanya suntik vaksin, suntik vitamin, itu semacamnya sudah kita berikan rutinitas. Memang ada titik-titiknya karena keterbatasan vaksin kita dan vitamin yang kita miliki. Petugas juga memastikan hewan yang dijual memenuhi syarat sebagai hewan kurban, mulai dari usia, kondisi fisik, hingga keabsahan dokumen kesehatannya. Disbudnak juga mengimbau masyarakat agar membeli hewan dari pedagang resmi yang telah memiliki izin dan sertifikat sehat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh memastikan ketersediaan hewan kurban aman dan mencukupi. Pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan agar tidak terjangkit virus PMK. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, ketersediaan hewan kurban di Kota Sungai Penuh dipastikan aman dan mencukupi bagi seluruh masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aries, mengatakan, untuk ketersediaan sapi kurban di Kota Sungai Penuh mencapai 1078 ekor, sedangkan untuk kerbau sebanyak 61 ekor, kambing 396 ekor, dan domba sebanyak 79 ekor. Selain itu, pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus PMK. Stok cukup. Kalau biasanya jumlah korban berkisar antara tidak lari dari 600-an, sama-sama seperti tahun dulu 600-an juga. Itu untuk sapi, Pak ya? Sapi. Kalau populasi melebihi, Pak ya? Kalau populasi lebih tergantung kepada peminat kurbannya, kan? Stok hewan kurban yang ada di Kota Sungai Penuh saat ini dikirim dari daerah Lampung serta daerah Sumatera Barat. Sementara untuk harga hewan kurban relatif stabil, tidak mengalami kenaikan serta penurunan harga. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025, penjualan sapi kurban di Kabupaten Bungo mulai meningkat. Bahkan peternak mengklaim permintaan sapi kurban tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Terhitung sejak pertengahan bulan Mei 2025, sejumlah peternak hewan kurban di Kabupaten Bungo mulai kebanjiran pesanan. Beberapa pembeli bahkan datang dari luar daerah dan datang ke peternakan untuk memantau langsung kondisi sapi yang akan dibeli. Peternak sapi kurban di Dusun Danau Bulu, Kecamatan Pasar Muara, Bungo, Arianto mengatakan sangat bersyukur karena pada tahun ini ada kenaikan permintaan hewan kurban dari tahun sebelumnya.
Permintaan hewan kurban mulai terasa di pertengahan bulan Mei hingga jelang Idul Adha pada tanggal 6 Juni nanti. Hewan kurban yang banyak dipesan yakni jenis sapi Bali, sapi simental, dan juga sapi lokal. Sedangkan untuk harga sapi kurban bervariasi mulai dari 16 juta hingga 22 juta rupiah, tergantung jenis dan bobot hewan kurban. Bahkan saat ini seluruh sapi yang ada di kandang sudah laku terjual dan pemiliknya akan mengambil sehari jelang Idul Adha 1446 Hijriah. Pembeli kebanyakan dari pihak masjid, musola, dan pribadi, bahkan termasuk dari instansi. Kalau tahun ini boleh dikatakan itu lancar. Penjualan kita boleh dikatakan hampir 100%. Padahal ini waktu masih ada seminggu lagi ini. Kalau mengenai harga itu boleh dikatakan itu masih stabil dengan tahun yang kemarin. Jadi boleh dikatakan stabil itu nambah cuma enggak seberapa lah. Selain itu, untuk memastikan kualitas dan kesehatan sapi kurban, peternak rutin memeriksa kesehatan serta memberikan pakan dan vitamin khusus. Sapi kurban pada kelompok ternak maupun peternak perorangan di Kabupaten Bungo sudah dilakukan pemeriksaan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta mendapatkan pengawasan ketat dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo serta aparat keamanan. Mukhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang penerimaan murid baru, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih kekurangan murid setiap tahunnya. Kekurangan jumlah murid terjadi mulai dari jenjang SD hingga SMP. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan telah menyelesaikan persoalan teknis terkait seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025. Saat ini, kepala sekolah diminta untuk rapat bersama pengurus lingkungan seperti ketua rukun tetangga agar yang terdekat dari sekolah bisa terakomodir. Meski demikian, nyatanya kekurangan peserta didik menjadi persoalan yang selalu dihadapi oleh sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap tahunnya. Kabid PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Refli, mengatakan, kekurangan murid memang menjadi fenomena yang perlu diperhatikan di tiap tahunnya. Beberapa faktor dapat menyebabkan hal ini, termasuk pilihan orang tua untuk memasukkan anak mereka ke sekolah di luar daerah, terutama yang berbasis agama atau sekolah yang dianggap memiliki kualitas lebih baik. Selain itu, letak geografis sekolah yang jauh dari pemukiman dan kurangnya transportasi umum juga bisa menjadi faktor penyebab. Jika terdapat penumpukan di salah satu sekolah, pihak Dinas Pendidikan setempat akan langsung mengambil alih pergeseran rombongan belajar sesuai dengan kriteria juknis yang telah ditetapkan. Sekolah dasar sederajat baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 201. Untuk SMP negeri dan swasta sederajat berjumlah 51 dan 21 untuk SMA dan SMK sederajat. Seluruh tingkatan sekolah yang ada dipastikan kekurangan murid setiap tahunnya. Dalam hal ini, kalau dibandingkan dengan daerah-daerah perkotaan, itu persoalan akan tipis sekali untuk daerah Tanjung Jabung Timur. Pada prinsipnya, kita mencari murid. Kalau di daerah perkotaan, orang tuh memilah murid. Disitulah banyak nanti persoalan-persoalan timbul. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan memberikan bantuan terhadap siswa kurang mampu dengan melakukan pendataan yang valid. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati BBS gagas pendirian 3 UPT Alkal atasi jalan rusak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial sesaat lagi. Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, saat berkunjung di Kecamatan Sungai Bahar, Bupati Bambang Bayu Suseno meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Bupati menegaskan Pemkab akan mendirikan 3 UPT Alkal dalam mengatasi persoalan infrastruktur jalan.
Saat berkunjung ke Kecamatan Sungai Bahar, Bupati Bambang Bayu Suseno yang menggunakan mobil dinas Bupati sempat berhenti dan turun langsung untuk mengecek jalan yang dilaluinya. Bupati melihat kondisi jalan yang rusak dari kantor camat menuju RSUD Sungai Bahar. Terpantau di lokasi, Bupati menyapa pengendara dan berdialog bersama warga terkait kondisi jalan. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan, untuk mengatasi infrastruktur jalan rusak di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dirinya bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir menggagas akan mendirikan 3 unit pengelola teknis peralatan dan perbekalan atau UPT Alkal yang tersebar di 3 titik. Di antaranya Bahar Group, kemudian Kecamatan Sungai Kelam, dan Kecamatan Sekernan. Sejauh ini, Dinas PUPR bersama pihak kecamatan masih menentukan titik lokasi yang tepat untuk peralatan yang disiagakan. Bupati menegaskan, pembentukan UPT Alkal tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar wilayah dan cepat tanggap dalam penanggulangan persoalan infrastruktur jalan di tengah masyarakat. Sehingga kebutuhan infrastruktur jalan yang memang agak menjadi hambatan itu akan fungsional kita perbaiki. Kemudian akan ada manajemen tertentu, SOP tertentu yang memang harus dikomunikasikan antar desa, kemudian antar kecamatan. Sehingga seluruh alat, seluruh manajemen orangnya, alatnya nggak kemana-mana kecuali ke tempat itu saja. Pada kunjungannya di Kecamatan Sungai Bahar, Bupati Bambang Bayu Suseno juga menggelar rapat tentang infrastruktur jalan bersama pihak camat dan desa serta unsur OPD terkait. Bupati berharap semua pemangku dapat terlibat sehingga penanganan jalan baik sebagai akses jalan produksi maupun menuju fasilitas umum dapat ditangani secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga meminta Dinas Perhubungan untuk menyosialisasikan batas angkutan barang yang melintas sesuai dengan ketentuan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Tanjung Jabung Barat kembali ukir prestasi dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 7 kali berturut-turut. BPK RI Perwakilan Jambi apresiasi Pemkab Tanjung Barat yang mampu menjaga stabilitas keuangan tanpa mengalami defisit anggaran. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali mengukir prestasi membanggakan di kancah pengelolaan keuangan daerah. Pada acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2024 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Pemkab Tanjung Jabung Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-7 kalinya secara berturut-turut. Kepala BPK Perwakilan Jambi Muhammad Toha Arafat menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Toha Arafat juga mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-7 kalinya secara berturut-turut. Ini merupakan bukti nyata dari komitmen dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mampu menjaga stabilitas keuangan tanpa mengalami defisit anggaran di saat banyak daerah lain tengah berjibaku dengan tantangan fiskal. Keberhasilan ini patut menjadi teladan bagi daerah-daerah lain, serta menjadi pondasi yang kokoh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jambi. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengucapkan rasa syukur dan bangga atas pencapaian luar biasa yang merupakan hasil kerja keras dan sinergi semua pihak. Anwar Sadat juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah dan DPRD Tanjung Barat atas kerjasama dan komitmen menjaga tata kelola keuangan yang baik. Perangkat daerah dan DPRD yang telah bersinergi dan berkolaborasi, serta BPK Perwakilan Jambi atas bimbingan dan arahannya, sehingga laporan keuangan selesai tepat waktu dan sesuai harapan. Diharapkan sinergi ini dapat terus terjaga dan mampu mempertahankan opini WTP di masa mendatang. Acara yang diselenggarakan di Auditorium Sultan Taha, kantor BPK Perwakilan Jambi, dihadiri langsung Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hamdani, Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala BKAD.
Turut hadir pula kepala daerah lainnya seperti Wali Kota Jambi, Bupati Serolangun, dan Bupati Tebo. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hasil panen padi tahap pertama turun akibat banjir. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, petugas damkar Kota Jambi mengevakuasi harimau Sumatera yang mati di kebun binatang Taman Rimba. Seekor harimau Sumatera bernama Uni ditemukan mati di dalam kandang kebun binatang Taman Rimba. Petugas pemadam kebakaran Kota Jambi mengevakuasi seekor harimau Sumatera yang mati di kebun binatang Taman Rimba Jambi pada Kamis kemarin. Harimau Sumatera Patera tigris sumatrae bernama Uni dinyatakan mati di Taman Rimba pada usia 23 tahun dengan berat badan sekitar 65 kg. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi Mustari mengatakan pihaknya langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan adanya satwa mati. Petugas damkar membantu petugas kebun binatang dalam mengevakuasi harimau yang berukuran besar dan membutuhkan penanganan khusus dan hati-hati. Di mana ada ekor hewan harimau Sumatera yang kondisi sakit dan membutuhkan pertolongan dari tim medis untuk dokter hewan. Namun karena kerangkeng ataupun kandang tersebut berupa besi dan sulit untuk dimasuki oleh tim medis. Setelah proses evakuasi berhasil dilakukan, satwa harimau dilindungi tersebut langsung diserahkan kepada petugas BKSDA Jambi untuk diperiksa lebih lanjut. Asar TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, meski harga beras cukup tinggi di pasaran, namun tidak berdampak signifikan bagi para petani. Di masa panen tahun ini, produksi gabah diprediksi jauh berkurang akibat banjir yang melanda tanaman padi di awal tahun. Tingginya harga beras di pasar belum berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan para petani. Seperti di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, yang merupakan salah satu daerah produksi padi di Kabupaten Muaro Jambi. Naiknya harga beras ternyata belum dirasakan hingga ke tingkat petani. Mengingat padi yang kini dipanen para petani tidak tumbuh dengan sempurna pasca dilanda banjir pada awal tahun lalu. Salah seorang petani Nurbaya memprediksi hasil panen tahun ini jauh berkurang hingga 30% dari tahun sebelumnya yang mampu mendapatkan hasil panen hingga 1 pikul atau 60 kg gabah di lahan seluas 600 meter persegi. Turunnya hasil panen tahun ini juga disebabkan keterlambatan bantuan pupuk subsidi dan bibit. Tanaman padi yang disemai para petani ini merupakan hasil dari upaya mandiri petani. Para petani berharap bantuan pupuk subsidi dan bibit dari pemerintah tidak lagi terlambat pada masa tanam kedua tahun 2025. Minta pupuk, minta bibit. Untuk tanam yang kedua nih ya? Iya, minta turunkan, kita mulai ke sawah, pupuk diturunkan, bibit diturunkan, jadi kita tidak telat. Menghadapi musim kemarau pada masa tanam kedua, para petani juga mengharapkan bantuan pengairan sawah. Di lahan tak ada hujan, kebutuhan air sangat penting bagi pertumbuhan tanaman padi agar hasil panen dapat meningkat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, meski suasana libur panjang, Terminal Alam Barajo Kota Jambi tidak terjadi lonjakan penumpang. Aktivitas penumpang terlihat sepi, baik dari kedatangan maupun keberangkatan. Aktivitas Terminal Alam Barajo Kota Jambi terlihat sepi penumpang di hari libur panjang sejak 29 Mei 2025, Kamis kemarin hingga saat ini. Sejumlah bus angkutan antar provinsi lebih banyak terparkir di terminal. Aktivitas penumpang lebih banyak melakukan transit dibandingkan dengan keberangkatan maupun kedatangan di Terminal Alam Barajo.
Selain itu, mereka yang melakukan perjalanan lantaran adanya urusan pekerjaan yang harus dilakukan. Salah seorang sopir angkutan antar provinsi, Epi, mengatakan libur panjang ini hampir sama dengan hari-hari biasa. Dalam sehari hanya berkisar 10-20 penumpang yang melakukan perjalanan keluar Provinsi Jambi. Pulang kampung karena libur panjang nih Bang ya? Izin kerja ya Bang. Jadi kita pulang ke sana Bang. Kita sebelumnya dari mana Bang? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Kalau di Jambi ngapain Bang? Kerja. Tempat family. Kita sebelumnya dari mana Pak? Dari Jawa. Dari Jawa. Boleh tahu Pak alasannya libur panjang atau gimana nih Pak? Ada ini aja, ada pekerjaan. Ada pekerjaan Pak ya. Berdasarkan data dari Terminal Alam Barajo Kota Jambi, peningkatan penumpang hanya terjadi di momen libur keagamaan seperti Natal, Tahun Baru, dan Lebaran Idul Fitri. Sementara hari libur lainnya meski termasuk libur panjang tidak mempengaruhi peningkatan penumpang di Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Quick Response Indonesian Standard atau KRIS pertama kali diterapkan di Pasar Angso 2 Kota Jambi sejak 2023. Minimnya pengetahuan membuat pedagang enggan menggunakan KRIS. Kemajuan teknologi informasi mendorong terciptanya berbagai inovasi pada sistem pembayaran. Quick Response Indonesian Standard (KRIS) menjadi salah satu opsi pembayaran digital yang lebih praktis, cepat, aman, dan efisien. Inovasi sistem pembayaran digital KRIS saat ini semakin merata, bahkan telah merambah pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi. Kepala UPTD Pasar Angso 2 Kota Jambi Purnomo Sidi mengatakan, penggunaan KRIS di kalangan pedagang Pasar Angso 2 telah diterapkan sejak tahun 2023. Sekitar 1.200 pedagang telah menggunakan pembayaran sistem digital tersebut. Selain untuk mempermudah transaksi penjualan, penggunaan KRIS juga bertujuan untuk mengurangi beredarnya uang palsu. Berkolaborasi dengan BI mencanangkan Pasar Angso 2 adalah pasar digital, gitu, yang berbasis digital dari sisi transaksi. Dan dilakukanlah peresmiannya pada waktu itu oleh Bapak Gubernur diwakili Pak Sekda Provinsi Jambi, dan begitu juga dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota Pak Pasar. Peresmian itu, MOU itu, kita sudah mencanangkan pasar digital dan dilakukanlah transaksi berbasis digital, yaitu salah satunya itu menggunakan QRIS. Salah seorang pedagang Aprizal mengaku terbantu dengan diterapkannya sistem pembayaran KRIS. Selain mudah, penggunaan KRIS juga dapat mengurangi penggunaan uang kertas. Saya pakai bank Jambi. Kalau belum perubahan seperti gitu, saya Sejak kapan pakai KRIS? Tahun lalu. Ya pas penggalakan tuh lagi rame-rame program KRIS semua kan. Berbeda dengan Aprizal, salah seorang pedagang lainnya, Yandi, mengaku enggan menggunakan sistem pembayaran KRIS. Selain minimnya pengetahuan, penggunaan KRIS juga dinilai rumit. Yandi dan pedagang lainnya berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait gencar untuk mensosialisasikan kembali penggunaan KRIS. Revina, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Yogi Aprilianto. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.